Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang berbahagia. Pertama, mari kita untuk selalu bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita, yang semuanya tidak pernah bisa kita menghitungnya. Maka mari kita syukuri semua itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatun uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah hati-hati dengan hal ini, sebab sholatmu tiap hari bisa jadi tidak sah, bahkan dianggap tidak ada. Apa tidak celaka kalau seperti itu? Kita sudah setiap hari sholat dalam rangka beribadah menjalankan perintah Allah, tetapi ternyata tidak diterima, bahkan dianggap tidak ada. Lalu apa sebab musababnya? Untuk itu mari kita dengarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Sejahat-jahat pencuri adalah orang mencuri dari sholatnya. Para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi inilah hal yang harus kita hindari. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Untuk itu mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Pada suatu hari, seusai sholat berjamaah, Rasulullah duduk bersama para sahabat di salah satu masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki ke sebuah sudut lain dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Di dalam sholatnya, orang itu rukuk dan sujud dengan cara mematuk atau sebentar-sebentar karena terburu-buru. Melihat hal itu, kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian menyaksikan orang ini? Barang siapa meninggal dalam keadaan sholatnya seperti ini, maka dia meninggal dan keluar dari agama Muhammad." Maksudnya keluar dari agama Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengkiaskan atau mengumpamakan orang itu, orang yang sholatnya tergesa-gesa, kemudian rukuk dan sujudnya tidak tumaninah. Diibaratkan seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, dan seperti orang lapar yang hanya memakan sebutir atau 2 butir kurma. Bagaimana dia bisa kenyang? Tanya beliau.
sikap terburu-buru dalam sholat hingga merusak gerakan dan makna sholat, menurut Muhammad Sholih Al-Munajjinas, termasuk perbuatan dosa. Hal itu sama saja dengan merusakkan atau memusnahkan perbuatan tuma'ninah, yaitu kondisi tenang atau diam sejenak yang merupakan salah satu rukun sholat. Jadi, hal ini kadang-kadang tidak sengaja kita lakukan. Jika orang yang tidak bisa mengatur waktu, maka sangat mungkin ia akan sholat dengan tergesa-gesa. Sementara yang dianggap di sini tadi rukuk dan sujud hanya sebentar, tanpa ada tuma'ninah atau tidak ada ketenangan, ya, tidak khusyuk. Padahal di tempat itulah, saat rukuk dan sujud itulah Allah memperhatikan kita karena dekatnya Allah dengan kita. Tapi justru kita membuat Allah menjadi marah dengan cara tergesa-gesa dalam sujud dan rukuk kita. Berikutnya ada penjelasan yang mengatakan begini, padahal tidak ada sholat tanpa melengkapi rukun-rukunnya. Jadi dengan tidak terpenuhinya tuma'ninah atau tenang sejenak, sholat bukan sekedar tidak sah, melainkan sholat itu dianggap tidak ada. Sangat rugi sekali kita. Sudah bersusah payah ingin beribadah kepada Allah dengan meluangkan waktu, dengan berharap ampunan dari Allah dan kasih sayang Allah. Tetapi justru jika kita mengerjakannya sembarangan, maka kita akan mendapat kerugian. Allah bahkan mengancam orang-orang yang sholatnya seperti itu dengan kutukan bahwa mereka akan celaka. Ini perlu diperhatikan. Sudah sholat tapi dalam kondisi celaka di akhirat dan di dunia. Barangkali ini ada sahabat kita yang sudah sholat tetapi tergesa-gesa, sehingga ini akan mempengaruhi yang namanya dosa kita. Kita akan tetap berdosa terus karena tidak ada sholatnya, karena dicuri. Ya. Maka pasalnya mengapa kok Allah mencela? Pasalnya dengan membuka hal tersebut atau tuma'ninah, mereka sudah lalai dalam sholat. Jadi kalau kita itu melaksanakan rukuk dan sujud dengan tergesa-gesa atau dengan sangat cepat, tanpa ada berhentinya, dengan kira-kira cukup dengan membaca subhanallah, itu berarti ia sholatnya tidak memenuhi rukunnya, sehingga sholatnya dianggap tidak ada dan kita tetap berdosa. Ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Allah dan Nabi demikian mencela dan mengecam perbuatan itu sampai dikatakan orang yang berbuat seperti itu sama dengan mencuri sholatnya? Sebab sholat adalah hubungan batin antara hamba dan Allah yang sangat sakral. Hubungan khusus itu mengandung makna penghambaan atau pengabdian dan penghormatan kepada sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Lebih dikuatkan lagi dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Abi Mas'udin Al-Ansari qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu yakni sulbahu firruku'i was-sujudi. Rawahu At-Tirmidzi, yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansori, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seseorang tidak akan sempurna bila dalam rukuk dan sujud tulang punggungnya tidak lurus. Maka ketika rukuk itu tulang punggungnya atau tulang belakang kita harus lurus. Bahkan ada yang mengatakan yang dimaksud lurus itu jika kita meletakkan telur di atas punggung kita, maka telur itu tidak akan jatuh. Itu pertanda bahwa tulang belakang kita atau punggung kita sudah lurus. Demikian hal yang sangat penting, karena ini nanti amal ibadah yang pertama kali ditanyakan oleh Allah adalah masalah sholat. Maka ini perlu kami sampaikan agar saudara-saudaraku semuanya, sahabat YouTube semuanya, agar tidak melakukan kesalahan di dalam melaksanakan perintah Allah yang bernama sholat 5 waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, itu semua tentu datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu tempatnya salah serta lupa. Barangkali ada benarnya, itu semua kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.